Tidak dikenal di negara manapun memaafkan koruptor itu. Coba tunjuk satu negara manapun yang mau memaafkan koruptor. Jadi itu saya mengatakan itu immoral itu. Termasuk BUMN Nindya Karya kita kenakan sebagai tersangka korporasi. We can understand corruption. Kami bisa dapat mengerti korupsi. Sekarang bukan cuma memahami, memaafkan. Wah, itu betul-betul pesan yang tidak baik bagi masyarakat dan pesan yang tidak baik bagi international community. Harus disegerakan, karena itu daripada pidato lebih bagus tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, netizen. Ini sahabat kita semua nih, teman kita, Dr. Laude Muhammad Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantan pimpinan KPK periode 2015-2019 dan sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kemitraan. Sehat Pak Laude? Alhamdulillah sehat. Pak Laude, ini kita sebenarnya agak prihatin ya melihat situasi sekarang ini yang kelihatannya penegakan hukum kita itu sedang berduka. Kenapa saya katakan sedang berduka? Ya, banyak kejadian yang cukup mengagetkan kita, misalnya kasus korupsi 300 triliun tambang timah itu kok cuma divonis 6 tahun. Belum lagi kalau kita lihat lembaga-lembaga penegakan hukum kita ini tidak satu frekuensi dalam melihat pemberantasan korupsi. Beda-beda ya. Sehingga pemberantasan korupsi itu tidak lagi dijadikan musuh bersama. Tidak dianggap extraordinary crime. Walaupun narasinya extraordinary crime, tapi cara menanganinya tidak seperti itu. Karena hukumannya ringan ya. Kalau menurut Pak Laude, apa yang sedang terjadi di negara kita ini? Ya, memang yang berduka itu bukan cuma kita sebenarnya, tetapi masyarakat umum juga. Masyarakat umum itu kalau di media sosial atau di mana saja mereka juga cukup prihatin. Tetapi menurut saya bukan hanya tahun ini, tetapi itu dari 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir kita lihat memang jangan lupa loh, 5 tahun terakhir berarti sejak Undang-Undang KPK direvisi ya? Iya, sejak Undang-Undang revisi KPK itu kan akhirnya memang bisa kita lihat dengan menempatkan orang-orang yang bermasalah juga di KPK. Terbukti yang melanggar etik ada 3, yang di sidang 4, yang tidak dapat itu hanya 1. Jadi memang periodenya Pak Firly itu pimpinannya agak susah dipegang. Tetapi terlepas dari itu, periode suram itu ya? Ya, periode yang sangat suram. Yang bukti berikut, dari kita mendapatkan nilai Corruption Perception Index 2019 di akhir saya itu adalah 40, setelah diubah undang-undangnya itu langsung turun menjadi 37. IPK-nya ya? IPK-nya, indeks persepsi korupsinya. Hari ini 34. Tetap bertahan? Iya, jadi bukan tak bertahan, itu menurun. Jadi itu artinya tidak ada dalam sejarah Indonesia sejak dari zamannya Megawati sampai dengan SBY itu paling pernah stagnan ya. Nanti pada periode pertama Pak Jokowi naik sampai 40, tapi setelah itu dia turun menjadi 34. Tidak pernah ada sejarahnya itu menurun. Dan turunnya terjun bebas ya? Bukan 1 poin gitu? Bukan 1 poin. Dari 40 sampai menjadi 34, jadi 6 poin. Jadi Pak Jokowi periode pertama itu mulai dengan 34, kembali ke 34, jadi betul-betul kontribusinya tidak ada. Zero contributions. Berarti boleh dikatakan bahwa rejim Jokowi ini sebenarnya rejim yang menganak emaskan koruptor ya? Ya, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi dilihat dari Corruption Perception Index, betul-betul ya sangat-sangat menyedihkan karena start 34, berakhir 10 tahun dengan 34. Berarti kan zero contribution saya menyebutnya. Itu yang kedua. Yang nomor 3, memang penegakan hukum anti korupsi itu ya makin hari makin terasa hambar. Makin hari terasa hambar. Dan itu dapat dilihat dengan beberapa
kasus ya, baik itu yang ditetapkan oleh KPK maupun sebagian juga oleh Kejaksaan Agung. Apalagi yang melibatkan aparat penegak hukum. Itu memang agak suram. Misalnya hukuman Pinangki waktu itu yang sampai hanya 4 tahun, seperti itu salah satunya. Yang sekarang ini lagi adalah yang tadi disebutkan. Itu disebutkan bahwa triliunan, tetapi hukumannya tidak setimpal sampai 6 tahun seperti itu. Ya itu kan masyarakat jadi berpikir-pikir. Padahal pencuri biasa itu banyak yang 6 tahun. Ini pencuri ya, pencuri bukan pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan korban. Pencuri biasa. Ada yang 8 tahun, ada siapa. Ini dan tentunya yang dicuri ya namanya juga pencuri biasa, pencuri kampungan seperti itu. Jadi ini memang kesadaran masyarakat itu sedang dites dengan kenyataan-kenyataan pahit sekarang. Jadi ini boleh dikatakan miris dan cukup mengoyak rasa keadilan kita, Pak Laude. Ya, mengoyak rasa keadilan masyarakat karena mereka kan melihat seperti itu. Yang berikutnya juga ada kasus yang terang benderang keterlibatannya dan itu dikatakan bukan oleh siapa-siapa. Tapi ini dikonfirmasi ketika mantan pimpinan KPK bertemu dengan Pak Nawawi. Waktu itu Pak Abraham dah hadir, tapi kemudian saya kesadar saya ketemu Pak Nawawi. Iya, waktu itu berkunjung lagi. Banyak dari kita mulai dari angkatan pertama sampai angkatannya saya bertemu. Beliau mengatakan bahwa yang ditetapkan bebas pra peradilan, tidak usah disebut namanya, mantan wamen, dan namanya gitu sebenarnya harusnya dibuat sprindik baru. Ya harusnya dibuat sprindik baru karena apa? Menurut dia sangat terang benderang. Termasuk kasus yang terakhir yang berikut dari gubernur itu juga yang bebas. Saya kurang tahu itu pada saatnya Pak Abraham mungkin waktu itu Arief Sirajudin. Dia waktu itu pra peradilan, terus menang, habis itu ditetapkan tersangka lagi dan ingkrah terbukti. Zaman saya bahkan jauh lebih berbahaya maksudnya. Pak Setia Novanto ikut pra peradilan, kita tetapkan lagi menjadi tersangka dan benar. Oleh karena itu saya pikir karena ini sangat berbahaya dua pra peradilan ini. Karena alasan hakimnya dia mengatakan bahwa karena bukti-bukti didapat pada saat penyelidikan, bukan pada tahap penyidikan. Padahal dari dulu KPK itu untuk kita menetapkan seseorang menjadi tersangka, ketika proses lidik ini sudah mendapatkan dua alat bukti yang sah, baru itu ditetapkan. Beda dengan institusi penegak hukum lain. Iya, itu yang membedakan. Dan kalau misalnya itu disalahkan dua ini, berarti seluruh kasus yang sudah ingkrah. Yang sudah ingkrah dari itu salah. Kalau salah berarti mereka kan harus direhabilitasi nama baiknya. Oleh karena itu saya pikir ya kita melihat ya kesungguhan pimpinan KPK yang baru. Kita berikanlah waktu ya untuk berbenah. Ya. Oke Pak Laude, ini menarik ya. Kalau kita lihat tadi Pak Laude bilang kita berikan dulu kesempatan pimpinan KPK yang baru. Saya ingin melihat nih, ada beberapa menteri nih di kabinet sekarang yang tiba-tiba mewacanakan, mengeluarkan gagasan ya bahwa perlu kita mengambil posisi, mengambil satu sistem memaafkan koruptor. Bahkan kalau Menteri Koordinator HAM juga dia mewacanakan memberi amnesti. Ya. Apakah menurut Pak Laude apa yang disampaikan baik ini berupa wacana maupun berupa gagasan ini mencerminkan bahwa sebenarnya pemerintahan kita itu tetap memberikan karpet merah kepada koruptor? Iya, pertama itu tidak dikenal di negara manapun memaafkan koruptor itu. Coba tunjuk satu negara manapun yang mau memaafkan koruptor. Jadi itu saya mengatakan itu immoral itu. Immoral? Iya seperti itu. Karena mau membenarkan yang salah. Yang salah, ya seperti itu.
Yang kedua, pemaafan itu kan berarti ya itu tadi seperti ya syukur ya kalau begitu ya karpet merah. Coba bayangkan ya. Semua yang teman-teman di polisi, di kejaksaan dan di KPK tahu. Yang kita bisa sidik bahkan sampai yang kita limpahkan ke pengadilan itu mungkin kurang dari 10% semua korupsi di Indonesia. Kita tahu persis itu karena koruptor itu, bayangkan misalnya sudah kita dapat sidik, terus ada ide untuk kita memaafkan. Jadi itu sama saja dengan menganjurkan orang, lo korupsi saja. Nanti kan kalau kamu kedapatan, lo balikin duitnya dan kamu nggak diapa-apain. Padahal undang-undang kita yang sekarang ini juga mengatakan bahwa pengembalian uang yang dicuri itu tidak menghilangkan unsur pidananya kan? Tidak menghapuskan ya? Iya, paling itu kan dipakai oleh hakim untuk meringankan seperti itu. Jadi memang menurut saya pemaafan ini ya saya belum pernah dengar itu. Iya. Tidak masuk di common sense kita ya? Iya, nggak ada dan di negara lain juga tidak ada. Kalau misalnya mau hak-hak presiden memberikan abolisi, amnesti, rehabilitasi seperti itu, kan biasanya itu adalah tujuan kemanusiaan, tujuan untuk kepentingan umum. Terus apa coba yang diberikan kemanusiaan dari seorang koruptor yang sudah mengambil uang negara, sudah menguntungkan diri sendiri, memiskinkan orang lain. Ya, dan pokoknya saya tidak pernah melihat ada satu alasan pembenar sedikit pun untuk memberi maaf. Jadi menurut Pak Laude ini sebagai mantan pimpinan komisioner KPK bahwa sebenarnya wacana ini atau gagasan ini yang memaafkan koruptor ini adalah wacana atau gagasan yang menyesatkan ya, justru bisa menimbulkan orang akan buru-buru menjadi koruptor semua ya. Iya, jadi ini menurut saya itu bisa menyesatkan karena nanti orang-orang di luar sana bilang tidak apa-apa kok korupsi, nanti kita kembalikan kalau didapat. Kalau nggak didapat, ya alhamdulillah. Ya, itu kan itu namanya seperti setengah menganjurkan jadinya. Memang saya dengar bahwa itu sebenarnya tujuan utamanya bukan penghukuman badan, tetapi untuk mengembalikan uang yang dicuri. Kalau itu kan ada mekanismenya juga, bukan pemaafan dan amnesti namanya. Kalau itu harusnya yang dipercepat undang-undang perampasan aset, untuk mengembalikan kan? Iya. Ini sudah ngandon di DPR, di ERAMI sudah lama sekali, tidak menetas-menetas itu undang-undang perampasan aset itu. Jadi kalau menurut Pak Laude seharusnya bukan gagasan memaafkan koruptor atau memberi amnesti, tapi yang harus digenjot pemerintah sesegera mungkin memberlakukan undang-undang perampasan aset, seperti gitu? Betul. Pertama kita lihat dulu itu, karena pasal-pasalnya banyak yang berubah akhir-akhir ini. Tetapi itu seharusnya undang-undang perampasan aset atau pemulihan aset, apa saja namanya, karena DPR masih pusing dengan semantik katanya. Ini bukan perampasan. Saya sih mau disebut perampasan oke, mau disebut pemulihan aset. Karena kalau bahasa Inggrisnya kan aset recovery kan. Iya. Atau yang itu salah satunya. Yang penting isinya. Substansinya. Jadi dari undang-undang itu nanti semua uang yang didapatkan secara ilegal atau uang atau aset yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya, itu bisa diambil. Seperti itu. Jadi gampang sebenarnya kalau negara mau. Ini tinggal political will ya berarti? Iya, tinggal keseriusan Pak Presiden dan DPR. Oke, Pak Laude, ini kan menarik kalau kita bicara tentang perampasan aset. Berarti kan filosofinya itu sebenarnya seperti yang kalau kita lihat yang banyak orang bahasakan pemiskinan terhadap koruptor. Sebenarnya seperti gitu ya? Ya itulah sebenarnya yang ditunggu. Oleh karena itu makanya tidak perlu ada pemaafan. Kita tinggal lengkapi saja. Karena apa? Kalau nanti ada undang-undang perampasan aset, kalau ada aset dari hasil kejahatan atau ada aset yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, ya itu kan akhirnya negara gampang untuk mengambil. Karena beban pembuktian itu ada sama orangnya, sama orang yang dicurigai itu. Pembuktian sempurna ya. Iya, pembuktian sempurna. Jadi begini Pak Laude, kan ini menarik nih kalau kita lihat bahwa
kan selama ini juga sebelum adanya undang-undang perampasan aset, itu kan kita masih bisa punya cara untuk mengembalikan uang negara yang diambil kan. Dengan cara misalnya memberlakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang ya. Kadang-kadang begitu cara kita ya. Untuk mensiasati karena belum ada undang-undang perampasan aset. Tapi akhir-akhir ini Pak Lode kita lihat itu kan sudah jarang sekali digunakan oleh teman-teman KPK di eranya Firly ya. Kemarin katanya korupsi pertanian Sahrul, tapi toh sampai detik ini juga kan kita nggak lihat ya. Menurut Pak Lode, apakah memang belakangan ini kita melihat bahwa law enforcement yang dilakukan teman-teman aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus korupsi itu hanya sebatas formalitas belaka saja, tapi tidak pada substansinya. Kan kalau kita melakukan pemberantasan korupsi pada substansinya, maka ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita mengembalikan nih kerugian negara yang diambil itu kan. Kemudian memenjarakan orang secara maksimal supaya ada deteran efek. Kan itu kalau kita bicara substansi. Betul. Kalau menurut Pak Lode, apakah memang aparat penegak hukum sekarang ini sebenarnya lebih kepada formalitasnya bukan substansinya? Yang penting diselesaikan, hukumannya biar ringan dan lain-lain. Enggak peduli dia kan? Saya sih kalau melihat itu mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi. Ya. Karena orang beruang itu juga bisa mempengaruhi proses hukum kan. Mulai dari lidik, kesidik, penuntutan, bahkan di sidang pengadilan. Itu kita tidak boleh mengesampingkan unsur itu. Jadi pasti ada ya, itu yang mempengaruhi. Saya tidak bilang pasti, tetapi itu variabel itu harus kita pikirkan bersama. Apakah variabel itu menjadi variabel yang dominan, Pak Lode? Menurut saya iya. Menurut saya iya, karena yang kedua, tindak pidana pencucian uang itu kan pertama harus ada, ya maksudnya nih kita ini kan bukan cuma teori, tapi kita melihat, sudah pernah. Terus terang di KPK pun kita itu tidak terlalu banyak TPPU itu. Karena apa? Ini sebenarnya saya tidak boleh bicara di sini, kita tidak, tapi biar masyarakat tahu. Untuk lidik sidik TPPU itu, kalau pelakunya jago, itu sulit. Sulit sekali. Apalagi uangnya itu bukan lagi di dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi itu harus ada effort yang harus effort lama sekali. Oleh karena itu, kalau kita mau pakai model konvensional, kan mereka selalu bilang, ya kalian follow the suspect, harus follow the money. Betul, kita follow the money, kita follow. Oh, ada dari bank A, tapi transaksinya ini seperti transaksi sah. Pergi kemana? Negara A, negara B, negara C. Belum tentu negara A, negara B, C itu kalau kamu bersurat akan dibalas segera dilayani. Oleh karena itu, bukan kita membela diri, tetapi TPPU itu kalau sudah keluar wilayah negara, tidak gampang. Ada hambatan. Ada hambatan. Oleh karena itu mungkin perampasan aset itu jauh akan lebih ampuh, lebih mudah dibanding hanya menggunakan satu instrumen TPPU seperti itu. Jadi itu ya yang berapa? Justru nomor 2. Nomor 3 itu mementingkan formalitas, tapi tidak substansi. Mungkin juga, jadi mungkin yang penting tidak bekerja kan, tapi tidak serius, Tetapi itu hukumannya ringan, tuntutannya. Tetapi masalahnya, bukan masalah ya. Dulu ya sampai 2020, pengadilan tipikor itu dan yang membawa kasus-kasus dan kebanyakan dari KPK waktu itu tuh kita conviction rate kita itu hampir 100%. 100 ya? Iya, jarang sekali yang bebas. Sehingga sebenarnya bahkan sampai dipertanyakan teman-teman saya dari luar negeri, kok bisa itu kalian 100%? Bisa 100%? Conviction rate. Saya bilang karena KPK itu selalu hati-hati. Makanya prudent. Ada penyelidikan, setelah penyelidikan ada penyidikan, baru penuntutan. Jadi agak sulit itu untuk di counter. Makanya kalau kita belum 100, saya kurang tahu. Di zaman saya, kalau di zaman Pak Bram saya tahu. Kalau jaksa bilang kemungkinan kalahnya ini ada
10 atau 15%, kita tunggu dulu, jangan ajukan dulu ke pengadilan. Diupayakan dicari dulu tambahan-tambahan itu baru atau bahkan biasanya kita tunggu dulu putusan satu untuk membawa satu yang lain. Wah, ini sudah dibuktikan dalam putusan sehingga tambahan menjadi kuat. Jadi saking hati-hatinya kita itu waktu itu. Jadi memang ya bisa conviction rate-nya. Iya, conviction rate-nya tinggi. Jadi bukan tapi ya akhir-akhir ini memang sudah nggak dipedulikan itu ya. Ya, saya takutnya ini memang hanya kita berpikir tentang yang penting kita melakukan penegakan, tetapi hasil maksimal maksimal tuntutan berapa, maksimal pengembalian seperti apa, itu tidak dipikirkan. Tapi terus terang kita harus menghargai beberapa kasus yang dibawa Kejaksaan Agung, khususnya tentang asuransi, ya yang seperti itu. Saya pikir itu lumayan bagus untuk kayak gitu. Oke, kan menarik nih Pak Laude ya, kalau tadi Pak Laude katakan bahwa kita tidak pernah menemukan satu negara pun, tadi kata-kata Pak Laude saya belum yang pernah bisa memberi satu ruang atau satu sistem pemberlakuan memaafkan koruptor. Kan itu gak ada Pak Laude bilangnya di satu. Berarti kalau begitu ini pertama kalinya negara Indonesia ini yang memberikan wacana atau gagasan untuk melakukan pemaafan terhadap koruptor ya? Iya, oleh karena itu makanya itu saya agak kaget juga, misalnya ada beberapa 1-2 menteri yang berkomentar seakan-akan sudah diatur misalnya amnesti, abolisi, rehabilitasi, ada yang undang-undang yang lebih tinggi, itu undang-undang dasar. Iya, tapi konteksnya beda kan, jadi jangan semuanya kita gantungkan di situ. Yang kedua, sudah ada itu tindak pidana ekonomi yang dikatakan, tapi itu bukan tindak pidana korupsi, beda lagi. Apa yang ada di luar negeri? Ada. Di Amerika Serikat itu kita mengenal NPA, Non-Prosecution Agreement, dalam FCPA itu diatur secara khusus. Tapi itu kebanyakan untuk pelaku korporasi, perusahaan yang memang hukuman utamanya itu adalah denda. Ada denda. Kalau di Inggris atau UK Bribery Act itu ada mengatur tentang Deferred Prosecution Agreement, seperti itu. Itu ada. Jadi tapi itu kebanyakan jarang sekali diberikan pada individu. Semua itu korporasi. Ya, kebanyakan pada korporasi besar. Jadi kalau misalnya korporasi ikut terlibat dalam kasus korupsi, maka biasanya yang didahulukan itu adalah bagaimana total aset yang dikembalikan, berapa kerugian yang itu misalnya ada kekurangan bayar pajak, royalti, dan dia menyogok kiri kanan, seperti Rolls Royce. Saya mengatakan ini karena saya atau KPK ikut terlibat dalam investigasi kasus Rolls Royce yang dikomandoi oleh KPK-nya Inggris, Serious Fraud Office-nya Inggris waktu itu. SFO. Iya, SFO. Bahkan kami rapatkan di Singapura, saya ikut. Kami rapatkan juga di New Zealand, saya ikut. Antara ketua pimpinan KPK Indonesia, saya waktu itu CPIB-nya Singapura, dan Ibu Lisa, ketua SFO-nya, kita bicarakan seperti itu. Jadi memang dikembalikan dan membayarnya itu besar sekali. Itu lebih dari 600 juta pound sterling. Pound sterling ya? Iya, ini jadi triliun dan triliun. Bukan dolar. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu betul-betul dikembalikan. Jadi misalnya untuk kasus perusahaan itu sebenarnya ini memang harus, jangan saja orangnya, kalau ini betul dunia usaha, harus dikenakan kepada perusahaannya. Dan undang-undang kita sudah bisa itu. Memungkinkan. Apalagi sudah ada peraturan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korporasi. Ya, itu sudah bisa. Ruangnya sudah ada. Ruangnya sudah ada, makanya itu tidak usah aneh-aneh dengan yang belum pembatasan, pemaafan seperti itu. Bahkan ketika saya di KPK, ada 4 perusahaan, termasuk BUMN Nindya Karya, kita kenakan sebagai
tersangka korporasi. Dan itu didenda. Didenda, bayar uang pengganti yang banyak seperti itu, ya. Jadi besar ya pengembalian kerugian negaranya. Iya. Oke Pak Laude, kalau menurut Pak Laude nih, kalau misalnya gagasan serta wacana ini terus dikembangkan, memaafkan, ya, memberi amnesti kepada koruptor, apa konsekuensinya terhadap agenda pemberantasan korupsi ke depan dan apa konsekuensinya terhadap IPK kita ke depan? Wah, ini nih saya yakin ini akan memiliki konsekuensi yang sangat jelek. Nomor satu, UNCAC yang kita ratifikasi itu kan selalu mereka bilang zero tolerance to corruption. Jadi itu tidak ada toleransi bagi korupsi. Pesannya itu. Dan kita sudah ratifikasi. Tiba-tiba kita sekarang mengeluarkan wacana memaafkan. Ya belum memaafkan, mungkin sama bilang bahasa Inggrisnya we can understand corruption. Kami bisa dapat mengerti korupsi. Dari zero tolerance menjadi bisa memahami. Sekarang bukan cuma memahami, memaafkan. Wah, itu betul-betul pesan yang tidak baik bagi masyarakat dan pesan yang tidak baik bagi international community. Jadi ini dulu padahal kan kita sudah ratifikasi UNCIC, makanya kita harus terikat kan? Iya, ikat. Dan itu dari dulu dikatakan bahwa korupsi itu serious crime. Iya. Ya, kejahatan yang sangat serius. Kalau kita sudah bisa memaafkan kejahatan yang sangat serius, berarti kejahatan yang biasa-biasa lebih gampang lagi untuk dimaafkan. Yang bisa dimaafkan itu tipiring. Tapi itu pun sebenarnya bukan dimaafkan itu ya. Hanya dipercepat prosesnya. Iya. Seperti itu. Kecuali tindak pidana ringan. Iya. Jadi luar biasa Pak Laude bahwa ini konsekuensinya kita menjadi negara yang mungkin akan ditertawakan ya bagi komunitas negara-negara yang sudah meratifikasi UNCIC ya. Ya, akan dipertanyakan keseriusan oleh teman-teman keseriusan negara kita, bagaimana komitmen pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Sekarang pun masih sering dipertanyakan komitmen kita ketika saya di KPK. Karena apa? Undang-undang Tipikor kita kan belum memiliki pasal-pasal tentang pemulihan perampasan aset. Ya. Illicit enrichment belum ada. Unexplained wealth, yang bahasa Indonesianya itu memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, aset yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya belum masuk, korupsi di sektor swasta belum ada, terus penyuapan pejabat publik asing belum ada, termasuk ada satu lagi nih, trading in influence. Jadi itu kita masih ada punya 6 tunggakan. PR kita ya. PR kita. Jadi dari dulu seharusnya yang direvisi itu Undang-Undang Tipikor. Bukan Undang-Undang KPK-nya. Tapi tiba-tiba yang dipertanyakan UNCAC atau UNODC itu adalah Undang-Undang Tipikor kita. Sedangkan Undang-Undang KPK itu dianggap sebagai best practice. Ya. Saya masih ingat tuh di zamannya Pak Abraham ketika terjadi Jakarta Principle on the Independency of Anti-Corruption Agencies. Itu menjadi contoh. Contoh dunia ya. Namanya role model. Role model. Di mana-mana kita pergi selalu lihat KPK, independensinya. Di mana-mana. Bahkan begini Pak Laude, karena itu kita mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay di Filipina. Iya, di Filipina. Terus di zaman saya itu kita bikinkan Colombo Commentary on Jakarta Principle. Jadi itu kalau sekarang itu ada komentar Colombo terhadap Jakarta Principle itu lebih detail lagi syarat-syaratnya. Dan itu role modelnya apa? KPK Indonesia. Betul. Dan saya hadir. Jadi kalau tidak percaya itu bisa lihat di Colombo komentar itu ada nama saya tuh. Laude M. Sari. Ya sebagai salah satu perumus Colombo komentar itu. Saking apa? Dunia terpukau. Ya tapi ya itulah. Kan tergantung presidennya. Ya tergantung pimpinan negara dan parlemen. Waktu itu bukannya mereka merevisi Undang-Undang Tipikor yang masih dipertanyakan oleh masyarakat dunia,
tetapi mereka merevisi yang sudah baik. Ya, itu sayang sekali. Berarti kalau kita lihat memang tidak ada political will yang kuat dari rejimnya Pak Jokowi untuk menjadikan korupsi itu menjadi kejahatan yang luar biasa yang harus diperangi secara bersama-sama. Iya, dan itu tuh tidak boleh kita hanya memberikan atau menyalahkan satu partai politik. Itu semua partai politik setuju. Rejim ya? Iya, semua partai politik tadi tidak ada satupun partai politik yang tidak setuju. Jadi oleh karena itu makanya ada sekarang kelihatan mau jadi kayak pahlawan. Enggak, saya sudah catat. Itu semua. Good ya. Semuanya. Jadi catatan Pak Lode bahwa kalau sekarang ada partai politik yang tiba-tiba mau tampil sebagai pahlawan, ternyata dia punya track record menyetujui. Menyetujui itu. Jadi maksud termasuk menyetujui pimpinan KPK yang bermasalah. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada cuci tangan ya? Ya semua kita bertanggung jawab. Saya juga bertanggung jawab. Semua kita masyarakat Indonesia bertanggung jawab. Oke. Seperti itu. Pak Lode, kalau begitu apa nih yang harus dilakukan pemerintahan yang baru ini agar bisa mengembalikan semangat dan kepercayaan masyarakat bahwa masih ada asa pemberantasan korupsi? Apakah satu dengan cara supaya kita bisa punya harapan nih, bisa percaya bahwa pemerintah ini bisa merevisi kembali, mengembalikan kembali undang-undang KPK itu ya salah satu misalnya itu yang dia lakukan supaya orang bisa percaya kembali. Kemudian yang kedua mempercepat diundangkannya undang-undang perampasan aset. Ya, jadi menurut saya masih percaya misalnya dengan arah bijak yang dari Presiden, apa itu Astacita ya, seperti salah satunya adalah pemberantasan korupsi dan beliau mengatakan bahwa akan menjadi orang terdepan pemberantasan korupsi. Itu dalam pidato ya? Dalam pidatonya. Oleh karena itu harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Nomor satu Bapak sudah sebut tadi itu, misalnya mengembalikan kebajikan KPK menjadi lembaga independen. Nah seperti itu nomor satu, seperti dulu. Berarti undang-undangnya dikembalikan? Undang-undangnya direvisi sesuai dengan Jakarta Principle. Ingat itu, Jakarta Principle ya, prinsip Jakarta. Prinsip Jakarta ya. Jadi kita itu jadi rujukan. Masa kita sudah menjadi rujukan dunia, menjadi berubah. Jadi harus dikembalikan sesuai dengan prinsip Jakarta dan komentar Kolombo. Seperti itu. Nomor dua, mempercepat proses undang-undang perampasan aset. Ya, itu disegerakan. Kalau bisa ya dalam waktu misalnya kurang 3 bulan lagi karena pasal-pasalnya sudah ada, tinggal diketok itu di DPR ya. 100 hari pemerintahan Prabowo ya. Iya, nomor tiga merevisi semua tadi kekurangan-kekurangan dalam undang-undang tipikor kita. Yang masih kita butuhkan. Kalau misalnya sudah itu kan tinggal Pak Presiden menjadi panglima tertinggi untuk pemberantasan korupsi. Saya yakin kalau Presiden mengatakan, dan itu sudah berkali-kali pidato, ini tidak boleh lagi nih ada kementerian, lembaga yang menghalang-halangi niat semangat pemberantasan korupsi itu. Jadi jangan akhirnya menjadi kayak pembenar. Itu sudah ada juga itu universitas, satu orang yang sudah komentar tadi itu yang saya bilang dari kampus. Ya, orang kampus sudah membenarkan lagi kayak pemaafan. Jadi pelacur intelektual ya? Dan dia menyebut sesuatu yang salah, menyebut praktek misalnya non-prosecution agreement dan deferred prosecution agreement, yang betul-betul dia kurang paham kelihatannya. Ya, tiba-tiba berkomentar. Ya, komentar seperti ini yang ya mudah-mudahan. Jadi ini presidensi yang sekarang kan belum setahun ya, belum setengah tahun juga ya. Belum 100 hari. Jadi kalau ada bahasa Inggrisnya hiccup awal-awal itu, dinamika awal seperti itu ya, mudah-mudahan setelah ini mereka mengambil alih. Dan saya juga mengapresiasi lah Menteri Hukum kemarin itu ada kayak permintaan maaf. Bukan itu yang saya maksud, bahwa pemaafan itu ya walaupun sudah dibela tapi akhirnya dia merevisit. Meralat kembali bahwa pernyataan itu dalam konteks begini sebenarnya, 1, 2, 3.
Oke, jadi kita berikan benefit of doubt lah. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan, dan kita juga tidak boleh membiarkan kampus-kampus itu akhirnya memberikan lagi alasan-alasan yang nggak benar. Iya, tadi ini kan kita sudah agak surprise tuh Pak Laude Iya, ya. iya, iya. Tiba-tiba Menteri Hukumnya bilang, oh maaf, dia Iya. minta maaf bahwa sebenarnya bukan. Tapi ini kok tiba-tiba disambut lagi dari kampus. Jadi seolah-olah ada kayak skenario kan. Iya, dan kampusnya nih... Bukan kampusnya Pak Laude kan? Dan orang-orang ini juga kadang selama ini kan nggak pernah juga kita kenal sebagai... tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Oke Pak Laude, apa yang Pak Laude ingin garis bawahi ini? Yang paling terpenting sebenarnya agar kita menyelamatkan kembali marwah KPK yang sudah terjun bebas. Karena terus terang Pak Laude bahwa marwah KPK itu runtuh disebabkan oleh dua hal menurut saya. Tolong luruskan kalau saya salah. Pertama karena adanya revisi Undang-Undang KPK. Kemudian yang kedua rekrutmen. Ya. Seleksi KPK yang syarat dengan faktor like and dislike, faktor politik, dan memasukkan orang menjadi komisioner yang ternyata orang ini punya agenda untuk menghancurkan KPK dari dalam. Kira-kira menurut Pak Laude. Ya, jadi saya berharap bahwa, saya pikir dua itu benar. Bukan benar, tapi itu kan Fakta ya? fakta empiris itu. Nggak bisa Itu dibantah, fakta Pak Laude. empiris ya, itu fakta empiris. Jadi sebenarnya kalau misalnya Pak Presiden dan koalisi serius, salah satunya ya kalau bisa mengembalikan independensi KPK seperti dulu, ya, itu akan jauh lebih bagus. Yang nomor dua adalah ya tadi itu undang-undang perampasan aset harus disegerakan, karena itu daripada pidato lebih bagus tindakan. Lebih bagus tindakan. Nomor tiga ini konkret juga kepada teman-teman di KPK. Undang-undang KPK independensinya berubah dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif. Rumpun eksekutif. Iya, rumpun eksekutif. Tapi kewenangannya itu lidik, sidik, pencegahan, koordinasi, masih ada semuanya. Jadi kita masih punya gigi sedikit. harusnya tidak ada yang berubah kalau mereka mau. Kalau pimpinannya Kalau bagus. pimpinannya yang baru mau. Oleh karena itu saya berikan kepada Pak Setio, Pak Fitro. Jangan dulu nih. Aku mau foto nih. Tunggu dulu, supaya betul-betul ini mereka ini kerja full. Karena gas full. Gas full karena apa? Karena kewenangan dan fungsi masih berubah. Masih berubah. Tapi kayak ini masih ada yang mempermasalahkan Pak Laude. Bahwa dari hasil judicial review ternyata MK memutuskan bahwa sebenarnya seleksi komisioner KPK ini kan bermasalah. Dianggap tidak sah karena pansel ini dibuat oleh Presiden Jokowi. Yang sebenarnya menurut MK ini bahwa harusnya kan Presiden itu dalam periode tertentu cuma sekali ya membentuk tim pansel KPK. Ini kan sekarang sudah diputuskan oleh MK. Bagaimana menurut Pak Laude ini? Apa yang terjadi kalau orang mungkin itu juga berpengaruh diakibatkan putusan MK sebelumnya yang memperpanjang masa jabatan. Gufron. Iya, masa jabatan. Ya kan dulu 4 tahun menjadi 5 tahun. Temannya Pak Laude itu kan Gufron. Bukan. Oh, bukan. Iya. Bukan satu periode. Tidak pernah satu periode. Pak Alex ya. Iya, tidak pernah satu periode. Jadi maksudnya seperti itu. Tetapi yang tadi itu mengatakan bahwa masih banyak bisa berbuat. Kalau mereka betul-betul mau, ingin dan disayangi kembali masyarakat Indonesia. Terus terang kemarin itu saya diminta untuk menjadi pada waktu induksi pimpinan KPK yang baru. Saya sampaikan juga. Dulu yang mati-matian membela KPK itu adalah masyarakat. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil, organisasi masyarakat besar seperti Muhammadiyah, NU, Dewan Gereja Indonesia. Ya, dari zamannya Bapak sampai zaman selalu mereka datang ke KPK memberikan semangat. Seperti itu. Oleh karena itu untuk bisa dikembalikan dukungan itu sulit. Kecuali memang melihat kesungguhan pimpinan dan KPK sekarang itu betul-betul ya mau menegakkan, mengulangi, karena terus terang ya penindakan itulah yang sebenarnya yang menjadi ciri khas AA. Walaupun saya selalu dikata
ya Pak Abraham juga termasuk saya, kalau kita pergi ke Komisi 3 selalu dikatakan, ini apa ini pendidikan terus, pencegahannya apa? Padahal kita melakukan pencegahan itu banyak sekali, bahkan Luar biasa, lebih di besar. zaman saya anggaran untuk pencegahan itu Jauh lebih lebih besar dibanding zaman untuk penindakan. SDM-nya pun demikian. SDM-nya juga Lebih besar seperti itu, pencegahan, lebih ya. besar pencegahan daripada itu. Tetapi kan itu gunanya, makanya harus sama. Tidak boleh kita harus mendahulukan pencegahan, mengemudiankan penindakan. Harus sama-sama ini, karena ini saling melengkapi. Ya, jadi istilahnya dulu kita tuh mengintegrasikan antara penindakan dan pencegahan. Ya, harus seperti itu. Jadi, dan mudah-mudahan itu bisa. Saya selalu berusaha ingin optimis, walaupun kadang sedih. Karena begini bos, karena begini. Saya ini kan mulai itu sebagai aktivis lingkungan ya. Maksudnya orang yang mengajar hukum lingkungan. Tapi saya tidak melihat bahwa lingkungan kita jauh lebih baik dibanding dulu. Habis itu saya lihat, oh kenapa tidak ada penegakan hukum? Ternyata karena korupsi banyak. Akhirnya saya menggeser diri untuk mempelajari dua-duanya. Tapi saya lihat lagi, kok korupsi kita makin banyak ya. Coba kalau kita tidak optimis, misalnya kita mau, ya sudahlah, buang handuk. Berarti kan itu kita sudah kalah terhadap. Iya, mengatakan kalah di dalam perjuangan itu tidak boleh. Nggak boleh. Jadi itu saya selalu suka itu kata-katanya Heidi Mendoza, teman dari Filipina. Dia bilang, memberantas korupsi itu bagaikan menjadi seorang ibu. You have no right to stop, kamu tidak punya hak untuk berhenti, and giving up is not an option. Dan menyerah itu bukan pilihan. Pilihan. Jadi itu harus. Jadi saya mau optimis, dan saya juga berharap bahwa optimisme masyarakat itu harusnya dikomandoi oleh Panglima tertinggi anti korupsi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Luar biasa nih apa yang disampaikan Pak Laude. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Laude ini mencerahkan kita ya, mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sesuatu yang terbaik di depan mata kita. Masih ada sebuah harapan. Mudah-mudahan harapan ini menjadi sebuah kenyataan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.